Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih pentingnya mengenal UV index. Tapi sebelumnya, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 4. Ada Listia Ciliandrani, Muhammad Fasihulisan, Nabila Maulida Al-Idrus, Niwayan Wininda Widyastuti, Nur Amalina Sabdarifa, dan yang terakhir Rahula Vijasamanta. Selamat menyaksikan. Apa itu UV index? UV index adalah angka tanpa satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Dengan mengetahui UV index, kita bisa memantau tingkat sinar ultraviolet yang bermanfaat dan yang dapat memberikan bahaya. Setiap skala ada UV index setara dengan 0,025 W per M kuadrat radiasi sinar ultraviolet. Skala tersebut diperoleh berdasarkan flux spektral radiasi UV dengan fungsi yang sesuai dengan efek fotobiologis pada kulit manusia, terintegrasi antara 250 dan 400 nanometer. UV index dibagi menjadi 11 tingkatan yang bisa dilihat dari perubahan warna. United States Environmental Protection Agency atau EPA menjelaskan 5 indikator UV index. Yang pertama, UV index 1 sampai dengan 2 dengan kategori rendah ditandai dengan warna hijau. Kemudian, UV index 3 sampai dengan 5 dengan kategori sedang ditandai dengan warna kuning. Kemudian, UV index 6 sampai dengan 7 dengan kategori tinggi ditandai dengan warna orange. Kemudian UV index 8 sampai dengan 10 dengan kategori sangat tinggi ditandai dengan warna merah. UV index 11 ke atas atau ekstrim ditandai dengan warna ungu. Jika bayangan lebih pendek dari Anda, maka cari tempat yang teduh dan kenakan pakaian pelindung seperti topi lebar dan kacamata hitam. Terapkan juga tabir surya pada kulit yang terbuka. Bagaimana cara mengetahui UV index dalam suatu tempat? Di banyak negara, UV index tercantum juga dalam ramalan cuaca. Umumnya hanya menyebut level maksimum dalam satu hari. Tetapi beberapa layanan seperti AccuWeather memberikan prediksi yang lebih spesifik. Contohnya untuk Jakarta, pergerakan UV index pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 adalah sebagai berikut. Pukul 9 pagi, UV index maksimum sebesar 3. Kemudian pada pukul 10 pagi, UV index maksimum sebesar 5. Kemudian pada pukul 11 pagi, UV index maksimum sebesar 9. Dan pada pukul 12 siang, UV index maksimum sebesar 11. Apa saja risiko paparan sinar UV? Sinar matahari mengandung sinar ultraviolet yang mengakibatkan efek negatif pada kulit. Radiasi sinar matahari dapat menyebabkan kulit menjadi lebih gelap, kemerahan, terbakar, bahkan dapat memicu pembentukan kanker kulit. Menurut Ispardiana dan Sapitri 2014, dampak dari sinar ultraviolet yang pertama adalah kemerahan pada kulit. Hal ini merupakan suatu bentuk iritasi kulit yang terpapar sinar ultraviolet. Biasanya gejala ini juga disertai rasa gatal pada bagian kulit yang memerah. Kedua, kulit terasa seperti terbakar. Hal ini biasa disebabkan oleh paparan sinar UVB. Ketiga, dapat menimbulkan eritema. Eritema merupakan kondisi di mana kulit kaki mengalami kemerahan dan bengkak. Hal ini disebabkan oleh paparan sinar UVB. Keempat, menimbulkan penyakit katarak. Katarak adalah kondisi mata yang tertutupi atau terhalang selaput-selaput tertentu sehingga membuat penglihatan menjadi berkabut dan tidak cukup jelas. Ketika paparan sinar ultraviolet yang mengenai mata dapat mengoksidasi molekul rentan pada lensa mata, sehingga seiring bertambahnya usia menyebabkan semakin terakumulasi unsur radikal bebas yang lama-kelamaan menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Kelima, dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Paparan sinar UV dapat menimbulkan terjadinya kerusakan fotokimia pada DNA dan sel-sel yang berada di dalam tubuh. Hal ini akan memicu terbentuknya kanker, terutama kanker kulit pada manusia. 6. Kulit dapat kehilangan elastisitas. Paparan sinar UVA yang dapat menembus bagian dermis kulit dapat merusak sel-sel yang berada pada dermis. Hal ini membuat elastisitas kulit menjadi berkurang. 7. Kerut pada bagian kulit. Kerutan pada kulit merupakan salah satu efek samping dari hilangnya dan berkurangnya elastisitas kulit. Kapan saatnya berjemur? Pendapat mengenai waktu berjemur yang baik memang masih beragam di kalangan para ahli kesehatan. Ada yang berpendapat bahwa waktu berjemur di bawah sinar matahari yang baik adalah saat pagi hari, karena dapat terhindar dari resiko kanker kulit.
Namun, ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa waktu berjemur yang baik adalah saat siang hari. Untuk mengetahui waktu berjemur yang baik, sebenarnya penting untuk mengetahui indeks ultraviolet terlebih dahulu. Secara umum, World Health Organization mengelompokkan indeks UV menjadi 1 sampai dengan 10, di mana indeks 1 merupakan kadar UV paling rendah saat matahari terbit sampai dengan jam 9 pagi, dan indeks 10 adalah kadar UV paling tinggi di atas jam 10 pagi. Prinsipnya adalah saat indeks UV rendah, maka kadar UV pun rendah, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan manfaat berjemur di bawah sinar matahari yang optimal agar tubuh menghasilkan vitamin D. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa anjuran agar mendapatkan manfaat optimal dari berjemur di bawah paparan sinar matahari. Anak-anak dan orang dewasa disarankan untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi dan sore selama 5 sampai dengan 15 menit, sebanyak 3 kali seminggu. Paparan sinar matahari yang paling baik disebut sejak matahari terbit hingga pukul 9 pagi. WHO tak menganjurkan berjemur pada saat jam 10 pagi. Hal ini dikarenakan kadar indeks ultraviolet pada jam 10 ke atas adalah sangat tinggi, yakni mencapai angka 5 sehingga kadarnya sangat kuat. Oleh karena itu, dianjurkan untuk berjemur sesuai referensi World Health Organization, yaitu di bawah jam 10 pagi, karena kadar UV index di angka 3, jadi masih tergolong aman untuk tubuh dan kulit. Pencegahan sunburn. Beberapa cara dapat dilakukan dalam usaha preventif pencegahan terhadap radiasi UV. Yang pertama, menghindari sinar matahari berlebihan pada pukul 10 pagi hingga jam 4 sore. Yang kedua, memakai perlindungan fisik seperti baju, topi, payung, dan kacamata. Yang ketiga, pemakaian terbit surya secara tepat, konsisten, dan teratur. Yang keempat, mengonsumsi antioksidan seperti vitamin C, E, dan A yang mampu melindungi kulit terhadap radiasi UV.